Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musrifin, peserta PKP Angkatan 1 tahun 2025 dengan NDH 29. Saya akan menyajikan video aktualisasi aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan menggunakan website Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni atau yang disingkat OPAK Web BKPP. Selamat menyaksikan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian serta pengembangan kompetensi aparatur. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tugas utama dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Teluk Bintuni, termasuk pengadaan CPNS, mutasi, promosi, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan satuan kerja perangkat daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Bidang mutasi dan promosi meliputi Subbidang Mutasi dan Pengembangan Karir. Subbidang Mutasi dan Pengembangan Karir dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fungsi penunjang kepegawaian mengenai mutasi dan pengembangan karir. Mengelola perpindahan pegawai antar unit kerja, baik dalam lingkup daerah maupun nasional, serta memproses promosi jabatan berdasarkan kualifikasi dan kinerja ASN. Pengembangan karir, menyusun strategi pengembangan pola karir ASN, termasuk manajemen talenta dan perencanaan suksesi, administrasi kenaikan pangkat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Evaluasi kompetensi, melaksanakan uji kompetensi dan pemetaan potensi pegawai untuk memastikan kesesuaian jabatan dengan kemampuan ASN, termasuk penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam lingkup kepegawaian. Perumusan kebijakan, menyusun kebijakan strategis dan teknis terkait mutasi. Reformen merangkum beberapa indikasi permasalahan yang menyebabkan kurang efektif dan efisiensinya pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain. ASN mengeluh harus datang berulang kali dalam pengurusan administrasi disebabkan berkas yang tidak lengkap, prosedur pelayanan manual, waktu tunggu yang tidak tentu, kurangnya fasilitas layanan, jarak tempuh yang begitu jauh, kurangnya akses informasi kepegawaian menjadi kendala utama dalam pelayanan yang efektif dan efisien. Digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dengan mengurangi proses manual dan mempercepat waktu respon, memperkuat transparansi dengan memberikan akses terbuka terhadap informasi publik dan sistem pengaduan yang lebih mudah, mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat luas, termaksud mereka yang berada di daerah terpencil. Selamat datang di website Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni. Kami menyajikan layanan administrasi kepegawaian berbasis digital dengan fitur-fitur layanan seperti penyajian informasi kepegawaian, layanan mutasi, layanan kenaikan pangkat, layanan diklat ASN, layanan tugas, belajar dan izin belajar, dan layanan pensiun. Kalian dapat mengakses informasi kepegawaian kapan saja dan di mana saja. Layanan ini memungkinkan pemrosesan administrasi yang lebih cepat dan akuntabel. Pelayanan administrasi kepegawaian berbasis digitalisasi pelayanan dengan mengoptimalisasikan website Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni. Layanan digital ini diharapkan menjadi wajah pelayanan kepegawaian yang tidak hanya memberikan informasi secara terbuka, tetapi juga menjadi sarana interaktif dalam pengelolaan data, kepegawaian, pelatihan, pengembangan, kompetensi, serta monitoring kinerja aparatur secara menyeluruh.
Milestone 1. Terbangunnya kesamaan komitmen bersama dengan jejaring kerja. Melakukan pemaparan rancangan aksi perubahan pada pimpinan, mentor, dan staf. Bulan Juli minggu kedua. Penandatanganan dukungan inovasi aksi perubahan sekaligus surat penunjukan admin website BKPP oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Saya PLT Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni mendukung penuh optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian menggunakan website Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai inovasi yang dilaksanakan oleh peserta PKP Angkatan 1 dengan NDH 29 atas nama Musrifin Esa. Saya PLT Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni mendukung penuh optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian menggunakan website Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai inovasi yang dilaksanakan oleh peserta PKP Angkatan 1 dengan nomor NDH 29 atas nama Musrifin SH. Demikian dukungan dari saya, semoga Pak Musrifin sukses. Amin. Milestone 2 terbentuknya tim kerja efektif. Tim kerja yang efektif adalah tim yang mampu mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kemampuan, waktu, dan sumber daya secara optimal. Semua anggota memahami visi, misi, dan target yang harus dicapai. Anggota bebas menyampaikan ide, kritik, dan saran tanpa rasa takut. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota sudah terdefinisi dengan baik. Anggota saling mendukung, bukan bersaing tidak sehat. Rasa saling percaya sehingga mengurangi konflik internal. Pemimpin mampu mengarahkan, memberi motivasi, dan menyelesaikan masalah. Tim mengutamakan pencapaian bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Tim selalu meninjau kinerja dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas. Semangat kerja yang tinggi mempercepat pencapaian target. Milestone 3. Tersedianya data dokumen pendukung. Milestone 4. Terlaksananya pembuatan fitur pelayanan. Milestone 5. Pembuatan barcode pelayanan. Milestone 6. Terlaksanya uji coba fitur pelayanan di lingkup Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Perwakilan Dinas Kesehatan, dan Perwakilan Distrik. Operasi antar PDD. Kalau kabupaten kota itu beda lagi ya. Yang fungsinya dalam CSN. Tapi kalau operasi antar PDD saja, kita sudah melakukan ini. Kita untuk pembuat. Ada masukan lain mungkin harus ada persyaratan apa lagi? Gitu. Nah, mungkin dari disampaikan panduan. Nah, Hampir semua yang ada di sini, terutama yang ada di distrik-distrik ya. Karena banyak kasubat-kasubat yang mengaku di sini potensi. Nah, ini pernah juga saya sampaikan pada seksi dan itu jangan bikin pelatihan-pelatihan tentang keuangan saja. Kalau bisa juga tentang tidak kepegawaian. Dan ini menurut saya salah satu gagasan dan inovasi yang baik sekali. Tadi saya sempat
mau tanya juga terkait dengan bantuan. Nah, kalau saya punya terkait kependudukan memang tidak ada. Nah, kemudian saya lihat tadi terkait dengan ini, mungkin ke depan ini kan jangka pendek tadi ada jaminan. Ini memang harus didukung dari sisi anggaran. Karena untuk sampai pergi menuju sampai ke jangka panjang harus dari sisi anggaran. Mudah-mudahan ini bisa jadi metode atau cara terbaik untuk kita untuk mempercepat layanan administrasi kepegawaian. Yang mutasi antar OPD, cuma metodenya sama, persyaratannya sama, persyaratannya ya mungkin beda. Persyaratannya sama ya. Kamu sampaikan bahwa buka Google Drive. Ini browser, buka si IMO. Saya kasih tunjuk ya. Iya. Sekalian kita bahas di sini. Semua digitalisasi soalnya. Kita nggak bisa lari dari hal itu. Kita cukup scan, selesai kita masuk. Kita tidak lagi menerima berkas fisik, tapi kita melalui hard copy. Subcopy. Di sini layanan kinerja sudah ada. Ini sudah berlaku sudah dari tahun kemarin. Layanan internal, layanan surat dan pengaduan, penerimaan CPNS dan PTK, pelatihan. Sebenarnya kalau ini semua sudah ada, tinggal kita mengembangkan.